Berita Arema terupdate, Arema FC kembali mengumumkan pelepasan pemainnya pada hari ini, Jumat, tanggal 8 April tahun 2022. Kali ini Arema FC mengumumkan perpisahannya dengan pemain muda, Feby Eka melalui akun media sosial resminya. Dalam postingan Twitter resminya, Arema FC berterima kasih terhadap perjuangan Feby Eka selama membela Singoedan. Nuwus atas perjuangannya bersama Arema FC, Feby Eka. Kami doakan senantiasa sukses dalam karir kedepannya. Salam satu jiwa, tagar Arema, tagar Aremania, tagar salam satu jiwa, tulis Arema FC sebagai keterangan dari unggahannya. Postingan Twitter ini pun mendapat respon yang bervariasi. Beberapa penggemar ada yang menyayangkan pelepasan pemain dengan nomor punggung 11 ini karena dianggap punya potensi untuk menjadi bintang. Namun beberapa lainnya juga mendukung keputusan ini, karena pemain berusia 23 tahun ini tak mendapatkan cukup banyak menit bermain di Arema FC. Selain itu, Feby Eka juga dikenal cukup ringkih dan mudah terjatuh saat membela Arema FC. Lain halnya dengan postingan Arema FC di Instagram yang langsung diserbu ratusan komentar. Rata-rata, komentar di akun Instagram berisi ungkapan kekecewaan karena Feby Eka dilepas. Yang lainnya, menuntut seharusnya Rian yang dikeluarkan. Dilansir dari Transfermarkt, Feby Eka direkrut Arema FC dari Persija Jakarta pada tahun 2020 lalu, tepatnya tanggal 25 Februari. Sebelumnya pemain dengan tinggi 183 cm ini juga sempat memperkuat Bali United pada tahun 2019 sebelum ke Persija. Selama gelaran Liga 1 2021-2022, Feby Eka telah mencatatkan 18 pertandingan dengan Arema FC dengan menyumbangkan 1 gol. Belum diketahui kemana selanjutnya Feby Eka akan berlabuh, sebab belum terdengar rumor mengenai kepergiannya. Sementara dari postingan Instagram Arema tersebut, banyak yang berharap ia bergabung ke Persija. Dengan keluarnya Feby Eka ini, penggemar pun memiliki spekulasi liar. Ada yang berharap bahwa ini adalah pertanda baik mengenai masuknya Stefano Lillipali yang akhir-akhir ini dikaitkan dengan Arema. Pasalnya Feby Eka posisi utamanya adalah sayap kiri dan Stefano Lillipali punya posisi utama di sayap kanan dan posisi kedua di sayap kiri. Dilansir dari tribunbatam.id dalam artikel berjudul Transfer Arema FC, Feby Eka tinggalkan Arema FC, target pemain baru lebih dari 10 orang, dilepasnya Feby Eka Putra, maka sudah 4 pemain yang resmi berpisah dengan Arema FC. Sebelumnya Arema FC sudah resmi melepas Carlos Fortes, Hanif Syahbandi, dan Diego Michels. Sementara itu, 4 pemain baru yang didatangkan resmi dikenalkan dengan skuad Arema FC. 4 pemain yang datang disebut Presiden Arema FC Gilang Widya Pramana sebagai rekrutan kloter pertama. Gilang optimis dengan kekuatan Arema FC menyambut Liga 1 musim depan. Persiapan yang lebih panjang dibandingkan dengan kompetisi sebelumnya akan didukung komposisi tim yang lebih matang. Perekrutan 4 pemain baru Evan Dimas, Adam Alis, Dian Zola dan Andik Rendika Rama merupakan bukti dari kerja keras manajemen Arema FC. Ini baru kloter pertama, 4 pemain baru di kloter pertama kita di musim ini. Insya Allah ada beberapa kloter lagi. Nama-nama pemain akan kita publikasikan nanti, kata Gilang Widya Pramana seperti dilansir dari Tribun Batam. Feby Eka Putra mundur dari Arema usai Liga 1 2021-2022. Penyerang sayap asal Mojokerto itu menjadi pemain keempat yang tak lagi menjadi bagian dari Arema musim depan. Sebelum Feby, Arema lebih dulu ditinggal 3 pemainnya musim lalu. Mulai dari Carlos Fortes, Hanif Syahbandi, hingga Diego Michels. Tanda-tanda hengkangnya Feby dari Arema tercium ketika nomor punggung 11 yang biasa dikenakannya menjadi milik rekrutan anyar Arema. Nomor punggung 11 itu musim depan akan dipakai Dian Zola. Tentu saja kita menghormati keputusan yang dibuat oleh Feby Eka. Tentu Feby memiliki pertimbangan lain, karena untuk bertahan di klub ada banyak faktor yang harus menjadi pertimbangan, kata media officer Arema, Sudar Maji. Feby Eka Putra mendapatkan doa terbaik dari manajemen. Ada 80% pemain kontraknya sudah habis. Setelah melakukan evaluasi internal, pekan ini harapannya sudah 60% kerangka tim tersusun, katanya. Artinya, manajemen harus bergerak mengamankan pemain yang masuk kerangka tim, baik pemain lama maupun bidikan. Arahan dari Presiden, Gilang Widya Pramana, minggu ini komposisi tim sudah 60%. Kami akan meminta banyak masukan dari pelatih kepala dan asistennya. Ini fase terpenting dalam persiapan, lanjutnya.
Perlu diketahui, saat ini Arema sudah kehilangan Carlos Fortes, Hanif Syahbandi dan Diego Michels. Ketiganya sudah pamit dari Arema. Namun saat ini siapa penggantinya baru sebatas rumor, dari Evan Dimas, Ramai Rumakik dan nama-nama lainnya. Minggu ini, kami sambil berjalan, kami ingin banyak masukan juga dari banyak pihak. Agar semua masukan tersebut mengerucut pada komposisi ideal tim, sambungnya. Artinya, Arema tidak akan menutup diri akan nama-nama yang diusulkan publik untuk direkrut. Namun mereka juga akan berkomunikasi dengan tim pelatih. Apakah nama-nama yang dikaitkan dengan Simoe dan sesuai dengan kebutuhan tim atau tidak? Arema sudah punya rencana selama Ramadan, manajemen tetap bekerja membentuk kerangka tim. Jika pekan ini ditargetkan 60% terbentuk, sebelum Hari Raya Idul Fitri sudah naik 80%. Arahan Presiden klub kami harus melakukan percepatan dalam pembentukan tim. Sebelum Idul Fitri, minimal 80% komposisi tim sudah terlihat seperti apa, tegasnya. Diprediksi skuad Arema musim depan akan lebih mentereng. Itu sesuai janji Presiden klub. Dia bersama pelatih akan membentuk tim yang lebih tangguh. Karena musim lalu, Gilang Widya diangkat sebagai Presiden Arema ketika persiapan tim sudah hampir selesai. Sehingga tidak banyak pemain tambahan yang didatangkan. Padahal budget untuk kontrak pemain tidak dibatasi oleh Gilang. Namun waktu itu pemain-pemain berkualitas sudah diikat kontrak tim lain. Selasa tanggal 5 April tahun 2022 soal pendapat salah satu Aremania untuk pengganti Carlos Fortes. Di sisi lain, bursa pemain baru Arema FC yang semakin gencar diisi para skuad timnas juga akan diulas di berita Arema Populer hari ini. Terkait isu Nur Hidayat merapat ke Arema FC, siapa kira-kira yang akan terdepak dari bek tengah? Aremania menilai Arema FC butuh playmaker yang bisa memanjakan striker dalam bursa transfer Liga 1 2022. Arema FC dipastikan telah melepas Carlos Fortes, Hanif Syahbandi, dan Diego Michels. Carlos Fortes sudah bergabung PSIS Semarang, dan Hanif Syahbandi bergabung Persija Jakarta. Sedangkan Diego Michels kabarnya kembali ke Borneo FC. Adilson Maringa wajib dipertahankan karena penampilannya sangat bagus. Sergio Silva patut dipertahankan karena sudah klop dengan Bagas Adi. Renzi juga layak dipertahankan, kata Awang Karta, Korwil Aremania Kanjuruhan kepada SURYAMALANG.com, Senin, tanggal 4 April tahun 2022. Menurutnya, kini manajemen perlu mencari pengganti Fortes. Arema FC harus ada playmaker yang bisa memanjakan striker, terangnya. Bursa pemain Arema FC mulai diramaikan dengan munculnya 3 nama pemain lokal yang dikabarkan segera merapat ke Malang. 3 pemain lokal yang dikabarkan akan menjadi pemain baru Arema FC itu sama-sama tercatat pernah menjadi bagian dari timnas U23 Indonesia. Ketiga pemain baru yang santer disebut akan memperkuat Arema FC musim ini ialah Evan Dimas,